Yojun mengatakan pada Chanki bahwa Sobin adalah pacarnya. Chanki bertanya pada Sobin apakah itu benar. Belum sempat Sobin berbicara, Yojun mengatakan ia mendengar Chanki dan Sobin berteman. Ia tak ingin pacarnya berteman dengan laki-laki. Kemudian wanita yang dikira pacar Chanki datang. Sobin dan Yojun pun masuk ke dalam. Setelah itu, wanita yang ternyata mantan pacar Chanki itu berkata, jika Chanki terus dekat dengan Sobin, ia tak akan pernah bisa punya pacar. Sobin pergi bersama Yojun. Yojun mengatakan pada Sobin untuk tidak menemui Chanki lagi. Park Hyung-min menemui Soo Hyun. Ia menawarkan Soo Hyun kerja paruh waktu. Akhirnya Soo Hyun mendapatkan pekerjaan yang menyediakan tempat tinggal dan makan. Setelah selesai mewawancarai Soo Hyun, HRD menanyakan pada Soo Hyun bagaimana Soo Hyun bisa mengenal CEO. Soo Hyun pun akhirnya menolak pekerjaan itu. Yongran menemui Soo Hyun dan bertanya mengapa ia menolak pekerjaan bagus. Soo Hyun berkata ia tak mau Yongran berhutang pada Hyung Min karena telah menolong ia mendapat pekerjaan tersebut. Ko Hyun melihat Minju dan terpesona. Saat akan berjalan ke arah Minju, ia terjatuh. Semua orang di sana melihatnya. Karena malu, ia pura-pura push up. Salah satu orang di sana menyarankan Minju untuk menjadikan Ko Hyun model, karena Minju memang sedang mencari model. Ko Hyun mengatakan ia setuju. Kemudian Soo Hyun datang dan memarahinya. Saat berjalan, mereka bertemu Yojun. Yojun memperkenalkan diri pada Ko Hyun. Ko Hyun berkata ia tak menyangka Soo Hyun memiliki teman. Ko Hyun lalu mengajak Yojun makan bersama, meskipun raut wajah Soo Hyun tidak setuju. Saat makan bersama, Yojun melihat Soo Hyun sangat perhatian pada adiknya. Ia menasehati baik-baik adiknya yang mengecat rambut menjadi kuning. Yojun pun membandingkan dirinya yang tidak disayangi keluarganya. Bahkan ia dimarahi dengan kasar oleh ibunya karena warna rambutnya yang dicat kuning. Soo Hyun dan kelompoknya sedang berdiskusi mengenai proyek mereka, tanpa Sobin. Proyek mereka adalah tentang grup Mijin. Saat itu terjadi perselisihan sehingga semua anggota pergi, dan hanya tinggal Soo Hyun dan Yojun. Soo Hyun bertanya mengapa Yojun tidak ikut pergi. Lagian Soo Hyun juga tidak berharap banyak karena Yojun masih tingkat 1. Yojun meminta agar ia dipercaya mengurus proyek tentang grup Mijin. Setelah berpikir lama, Yojin akhirnya memutuskan menelepon sekretaris grup Mijin. Sekretaris grup Mijin menanyakan pada ayah Yojin bahwa putranya menginginkan file grup Mijin yang tidak pernah dirilis media. Ayahnya mengizinkan. Yojin sangat senang. Namun ketika ia tahu bahwa putranya yang meminta file itu bukan Junwan, melainkan Yojun, ia marah dan tak mau memberinya. Yojun mendengar amarah ayahnya melalui telepon, dan merasa sedih. Sobin memenangkan kontes disertasi. Profesor Song marah ketika mengetahui Sobin mendapatkan bahan lomba tersebut dari miliknya yang diberi oleh asistennya. Teman-teman kuliah Soo Hyun datang dan membuat kekacauan di tempat kerja Soo Hyun. Mereka menjatuhkan botol minuman hingga tercecer di lantai. Saat akan menjatuhkan botol lagi, Yongran datang dan menangkap botol itu. Yongran memarahi mereka. Saat mereka melawan, teman-teman Yongran lainnya datang membantu. Di rumah, Soo Hyun memarahi Ko Hyun karena Ko Hyun menerima arloji pemberian Yojun dan menjualnya sehingga mendapat uang tunai. Soo Hyun menemui Yojun dan mengatakan ia akan mengembalikan uang Yojun bertahap karena ia tak bisa membayar sekaligus. Yojun mengatakan itu tak perlu. Ia hanya ingin Soo Hyun lebih hangat padanya. Setelah berbincang lama, akhirnya Soo Hyun setuju mengikuti apa perkataan Yojun. Chanki mendatangi Sobin. Ia bertanya apakah Sobin benar-benar pacaran dengan Yojun. Ia meminta Sobin untuk tidak mempercayai Yojun. Ia mengatakan Yojun tahu bahwa di hari Sobin datang, akan ada wanita datang ke rumahnya. Namun Sobin tidak menghiraukan Chanki. Sobin lalu menemui Yojun, bertanya apakah perkataan Chanki benar. Yojin membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan tak ingin Sobin terluka terus, dan harusnya Sobin berhenti bersikap bodoh sejak lama. Sobin marah dan mengatakan ia tak mau berteman lagi dengan Yojun. Yojin bertemu dengan Lee Hyera. Atas saran Soo Hyun,
Yujin menemui Sobin. Ia meminta maaf pada Sobin. Hari sudah larut, namun Su Hyun masih bekerja. Ia lalu pingsan. Yujun menghubungi Su Hyun, namun ponselnya diangkat oleh petugas rumah sakit. Yujun pun segera pergi ke rumah sakit. Ternyata Su Hyun kekurangan gizi. Saat Su Hyun sadar, ia meminta Yujun untuk tak terus mendekatinya. Namun Yujun tak mau.